Assalamualaikum Bu Laras. Apa kabar hari ini? Nggih. Waalaikumsalam Pak Apit. Alhamdulillah baik Pak. Iya iya. Semoga Pak Apit juga baik ya. Oh iya. Alhamdulillah Bu Laras. Iya, saya juga baik keadaannya siang hari ini. Bagaimana Bu Laras? Tumben nih tadi WA ke saya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Oh iya Pak, ini Pak, maaf mengganggu waktunya ya. Saya mau sedikit bercerita. Semoga Bapak bisa membantu. Ya. Baik, baik Bu Laras. Semoga nanti saya juga bisa membantu. Terus kira-kira hal apa nih yang perlu saya bantu untuk Bu Laras? Begini, begini Pak, kira-kira jadi beberapa bulan ini berarti untuk hari ini kan saya banyak banget pekerjaan ya, kegiatan dari ada kegiatan pembatik, kegiatan yang kemarin jadi kayak ada persiapan buat lomba, persiapan buat menyusun administrasi pembelajaran, terus persiapan ini juga lomba-lomba Agustusan ya, terus kemarin juga bulan Agustus kita ada pakai namahan, jadi belum sempat membuat administrasi pembelajaran gitu Pak. Iya 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 iya. Terus gimana Bu? Ya itu. Nah itu Pak, saya ingin bisa tepat waktu dalam menyusun administrasi pembelajaran gitu Pak, dan pekerjaan lain juga selesai tepat waktu. Iya iya. Jadi di akhir perbincangan kita kali ini Bu Laras pengen pekerjaan itu dapat selesai tepat waktu. Gitu ya Bu ya? Gitu Pak. Iya. Terus gini Bu Laras, kalau boleh tahu nih, pekerjaan apa saja sih Bu yang ini lagi banyak harus dikerjakan dan harus diselesaikan akhir-akhir ini? Nah itu Pak, ini kan kita juga ada kegiatan CGP, kegiatan ini saya mengikuti pembatik level 2 juga, terus kemarin ini juga harus menyusun artikel dari efek dari lomba kemarin kan harus kita membuat artikel, nanti kita jurnalkan, lalu administrasi pembelajaran juga, jadi banyak banget ini deadline-nya Pak. Iya iya. Berarti banyak juga ya ini kegiatan ini Bu Laras ya. Ada juga tadi pembatik ya juga banyak juga ini Iya, pekerjaannya gitu ya Bu ya. iya Pak itu Pak. Saking banyaknya ya Bu ya. Terus gini Bu Laras apa ya? Dengan banyaknya pekerjaan itu saat ini di Ya. momen Agustus, kemudian ada administrasi tadi ya disampaikan, ada kegiatan lain kayak pembatik gitu ya. Iya, Itu pembatik. ya, itu apa namanya? Yang Ibu rasakan dengan situasi yang seperti ini dan itu pekerjaan yang banyak dan itu semua apa harus Bu Laras sendiri itu yang menyelesaikan? Iya, Pak. Iya, harus saya sendiri ini, Pak. Terus perasaannya gimana Bu? Gimana? Saya merasa ini, Pak, tergesa-gesa, terburu-buru, dan akhirnya kurang konsen, Pak. Dan membuat saya kayak deadline, jadi membuat stres gitu, Pak. Intinya kurang konsen gitu ya Bu ya. Iya, Malah betul. tadi apa justru karena kurang konsen itu Bu Laras menyampaikan tadi hampir kayak stres gitu ya. Iya, karena banyaknya deadline kayak gitu ya, Pak. Jadi kayak harus mengontrol emosi juga gitu, Pak. Iya. Terus tadi apa nih Bu yang menjadikan Ibu ini tadi kurang konsen kayak gitu Bu? Hal apa ini yang menjadikan Ibu kurang konsen? Nah itu Pak, kita kan sebagai guru, guru harus diberi tugas lain yang administrasi sekolah, kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kayak banyak kegiatan seperti itu Pak. Dan akhirnya apa ya istilahnya pekerjaan ini menumpuk dan semakin menumpuk. Iya iya. Dari banyaknya pekerjaan itu yang saking banyaknya pekerjaan itu ya Bu. Jadi Ibu merasa stres
Mungkin akibatnya gimana Bu kalau tuh banyak pekerjaan seperti itu? Ya ini ya Pak ya, karena nggak bisa membagi waktu, akhirnya tidak bisa mengordinasir pekerjaan kayak gitu. Hmm, jadi Jadi pekerjaan banyak yang terbengkalai seperti itu Pak. oh ya, jadi banyak pekerjaan terbengkalai, susah untuk membagi waktu, kurang bisa mengorganisasi gitu ya. Iya. Itu terus gini Bu, pada situasi yang demikian ini ya, kalau Ibu amati, Ibu cermati, Ibu rasakan situasi ini, kira-kira ini Ibu kalau dibuat skala prioritas dari 1 sampai 10 itu sekarang Bu Laras itu posisinya ada di level berapa ini? Kalau untuk seperti ini, kondisi yang seperti ini, saya mungkin ada di level 7 Pak itu. Jadi antara 1 sampai 10 saya berada di titik 7. Jadi level 7. Itu di level 7 itu saat ini Bu Laras Jadi antara 6 sampai 7 seperti itu Pak. 6 sampai 7 ya. Iya. Ada di 6 sampai 7 berarti tinggi mungkin saat ini 7 tapi bisa kemungkinan tadi 6 ya, tapi ya mungkin bisa 7 ya. Terus Terus itu Pak. gini Bu, itu kan tadi level 7 Bu Laras merasa berarti dalam kondisi tidak ideal, dalam kondisi Iya merasa betul. tergesa-gesa, terburu-buru, atau mungkin tadi disampaikan juga ada hal yang terbengkelai gitu ya Bu Laras ya. Iya terbengkalai dan Terus ini. nah, untuk sampai kepada hal yang nanti tidak terburu-buru, bisa tenang dan tidak terbengkelai, seperti nanti di tujuan akhir kita, itu kira-kira idealnya kalau diukur lagi dalam skala tadi rentang nilai tadi level tadi dari 1 sampai 10 idealnya itu berapa Pak? Kalau dalam pembagian tugas seperti ini idealnya yang paling bagus itu skala 8 Pak. Jadi bisa membagi waktu, tidak tergesa-gesa dalam tugas sana sini dan tidak dikejar-kejar deadline dan tidak terbengkalai dalam suatu tugas dan kewajiban itu Pak. Jadi Jadi kalau 8 itu Pak. berarti kalau di level 8 itu Ibu udah merasa nyaman. Iya, kalau Merasa tidak tenang. 8 9 seperti itu Iya. Pak. Posisi ideal kita kan pasti 8 atau 9 itu Pak. Ya, 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 ya. Kemudian gini Bu, dari nilai yang tadi ya, Iya. nilai 8 tadi Ibu masih merasa tergesa-gesa dan merasa pekerjaan terbengkalai. Itu kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Bisa terjadi terbengkalai, Iya kemudian betul. itu alasannya apa Bu? Dari pekerjaan yang tadi. Mungkin ini ya Pak, karena banyaknya pekerjaan dan harus selesai tepat waktu seperti itu Pak. Jadi menurut saya pekerjaan semakin menumpuk dan karena tidak dikerjakan pada hari itu. Semakin menumpuk otomatis banyak pekerjaan yang belum dikerjakan seperti itu Pak. Oh iya iya. Berarti kaitannya tadi kalau yang di awal Ibu menyampaikan belum bisa membagi gitu ya. Iya Pak, Iya. betul. Jadi kayak oh ya banyak kegiatan, banyak ini jadi merasa semakin banyak semakin tugas yang belum dikerjakan seperti itu. Iya. Iya, yang mungkin kaitannya dengan pekerjaannya banyak itu kaitannya dengan pekerjaan yang banyak itu yang akhirnya dampaknya jadi Yang terbengkalai. bagian Bagian administrasi itu jadi terbengkalai gitu Bu tadi iya, disampaikan. administrasi dalam perangkat pembelajaran itu yang terbengkalai. Kemudian dari pekerjaan-pekerjaan itu yang terbengkalai tadi Bu, apakah dari kesemua pekerjaan yang tadi Bu Lara sebutkan itu apakah Ibu kerjakan sendiri Bu? Oh, kalau yang beberapa pekerjaan, memang ada pekerjaan yang saya kerjakan sendiri, ada beberapa yang kita kolaborasi antara jenjang, Pak. Jadi kalau misalkan administrasi, modul ajar, ATP kan itu kita menggunakan fase ya. Nah, karena fase, jadi saya fase D, nanti saya mengikuti guru lain yang ikut fase D. Jadi kayak imbang, tapi nanti ada beberapa yang berbeda seperti itu. Jadi saya kolaborasi dengan guru lain mengenai administrasi yang fase D seperti itu.
Berarti ada yang dikerjakan sendiri, ada yang berkolaborasi. Dalam artian kolaborasi, apakah gimana Bu? Artinya kolaborasi di situ. Iya, jadi kolaborasi di sini kan kalau misalkan saya kan mengajar kelas 8 9 menggunakan fase D. Iya. Nah, kan ada guru lain yang fase D juga yang kelas 7. Jadi oh iya, sama-sama fase D kita sama-sama mengerjakan fase D. Jadi ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda seperti itu, Pak. Iya, iya. Iya. Berarti Karena sama-sama mengajar ini juga mengajar tunarungu juga. Jadi saya kan mengajar tunarungu. Yang kelas lain yang kelas 7 itu juga mengajar tunarungu. Jadi fase D sama-sama fase D seperti itu, Pak. ya bagus. Itu dari kalau boleh tahu ini, yang diajak kolaborasi itu siapa Bu? Iya, namanya Pak Amri itu, Pak. Jadi kan kelas 7, beliau ngajar kelas 7B tunarungu, saya juga ngajar kelas 8, kelas 9B yang tunarungu. Jadi saya kolaborasi sama Bapak itu, Pak Amri. Ya, bagus itu Bu, dengan kolaborasi itu. Terus ini Bu, selain kolaborasi Bu, mungkin ada nggak ini ide lain yang berkaitan dengan pekerjaan ini untuk mencapai level 8 tadi, selain dengan berkolaborasi, ada nggak ide lain? Mungkin ini ya Pak, saya sendiri harus bisa menyusun daftar kegiatan gitu ya Pak. Jadi saya mungkin harus menyusun daftar kegiatan yang harus saya lakukan pada hari itu Pak. Kayak misalkan hari itu saya melakukan kegiatan apa, saya menulis daftar kegiatan seperti itu, saya tempel di dinding kamar atau enggak saya pakai alarm seperti itu Pak. Soalnya kalau tidak di alarm saya kadang lupa seperti itu. Jadi menyusun daftar kegiatan, pekerjaan mana yang lebih dahulu saya selesaikan, nah itu pekerjaan yang deadline-nya lebih dekat seperti itu. Berarti Ibu akan menyusun daftar pekerjaan itu ya Bu ya? Dan nanti pakai pengingat tadi, pakai alarm ya? Ya, bisa berarti itu. ada. Wah, bagus itu Bu. Terus rencana itu tadi yang berkolaborasi, terus menyusun daftar, terus ada penggunaan alarm juga. Itu mau dilakukan mulai kapan itu Bu? Iya, rencananya nanti besok atau enggak nanti malam ini saya mau ini Pak. Saya mau menulis pekerjaan yang deadline-nya terdekat dulu. Jadi nanti saya menulis apa yang terdekat nanti saya kerjakan dan itu saya juga ini intinya apa ya, memasang target gitu Pak. Skala prioritas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu Pak. Ya, untuk membuat skala prioritas itu mau dilakukan kapan Bu? Untuk menyusun daftarnya itu Bu? Iya mungkin hari ini kayak malam ini nanti Pak. Malam ini kalau nggak besok. Mbak malam ini insya Allah. Berarti malam ini ya atau iya, besok itu ya? Insya Allah. Oh iya. Kira-kira dengan. Tapi kalau bisa sih nanti malam ini aja wis biar ini lebih cepat lebih baik ya Pak. Iya. Kira-kira dengan itu tadi melakukan itu dampaknya apa itu Bu? Kayaknya. Iya, kalau menurut saya kalau misalkan saya melakukan pengorganisasian kegiatan itu saya semakin ini terarah, terstruktur dalam setiap kegiatan dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan deadline itu. Ya bagus itu. Berarti nanti jadi coba mulai nanti malam. Terus kegiatannya sendiri akan dilakukan kapan Bu? Kegiatannya? Kegiatan juga bisa dilakukan besoknya. Jadi saya menyusun apa dulu yang dikerjakan. Kalau misalkan malamnya saya bisa mengerjakan, itu juga nanti saya kerjakan itu Pak. Oh ya, berarti besok ya Bu ya. Silahkan besok bisa dicoba ya Bu ya. Iya Pak. Terus gimana nih rasanya nih setelah kita ngobrol nih saat ini? Oh iya, saya agak plong ya Pak. Agak istilahnya. Oh iya, ternyata segala sesuatunya pasti ketika kita diskusi akan menemukan suatu solusi sendiri ya Pak. Jadi jatuhnya, oh iya, semakin kita diskusi semakin ada titik temunya suatu masalah ya Pak. Ya, baik. Terima kasih nih
Bu Laras, ini sepertinya waktu kita akan dibatasi ya. Jadi mungkin bisa dicukupkan untuk obrolan kita ya. Mudah-mudahan ini Boleh, Pak, Bu Laras boleh, Pak, boleh. tadi juga udah merasakan plong ya Bu Laras ya. Iya, alhamdulillah ya, Pak ya. Iya, ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu Laras ya. Nggih, siap, Pak, Ya, siap. oke, kita akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.